Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al-Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman, agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al-Asran, Lanang Jagat, dan juga Lanang Godek untuk suami, dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al-Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal, tanpa ada efek samping sama sekali, karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran, bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, yang mudah-mudahan setiap saat waktunya kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini teteh masih ingin mengkaji akan kajian fikih ya. Kajian fikih ini sangat wajib sekali kita ketahui ya, karena kan kita kesehariannya tidak lepas dari ibadah-ibadah, apalagi fikih yang kali ini yang akan teteh bahas itu mengenai ya keseharian di dalam kita beribadah. Kali ini teteh membawa referensinya sih banyak sih ya, ada beberapa referensi kitab yang udah teteh sengaja kumpulkan, cuman untuk bagian dasarnya ini adalah di dalam kitab Fathul Qarib. Oke, apa nih yang ingin dibahas kali ini? Apa itu sebab-sebab apakah sih kita harus mewajibkan untuk melakukan mandi besar? Loh, teh ini kan pernah kan dikaji ya sama teteh ya. Di pembahasan sebelumnya pernah diterangkan tentang hal-hal yang mewajibkan tentang mandi besar. Iya, teteh masih ingat banget. Di pembahasan dulu sebelumnya pernah menerangkan, tetapi yang referensi dibawakan itu adalah di dalam kitab Kasyifatus saja. Kali ini yang dibawa referensi di dalam kitab Fathul Qarib, dan ada sedikit perbedaan, dan juga insya Allah nanti ke depannya di beberapa menit selanjutnya akan disambungkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Jadi barangkali ya kalau misalkan kalian belum dengar ya coba dengarkan saja. Seperti itu ya. Kalau di dalam kitab Kasyifatus saja sih sebetulnya nggak jauh juga ya dengan apa referensi yang disampaikan di dalam kitab Fathul Qarib, bahwa yang mewajibkan terhadap orang harus melakukan mandi besar itu kan ada 6 ya. Yang pertama itu adalah ilajul hasyafati fil farji, di mana memasukkan hasyafah ke dalam farjinya. Yang kedua itu adalah wakhurujil maniyyi, di mana keluar air mani ataupun air nutfahnya. Wal haidu, ketiga ketika haid. Wan nifasu, keempat ketika nifas. Wal wiladatu, kelima ketika melahirkan. Wal mautu, dan yang keenam terakhirnya itu dikarenakan meninggal. Tapi kalau untuk yang meninggal itu jelas ya, yang wajib memandikannya itu adalah orang yang hidup. Masa yang udah mati suruh mandi sendiri ya. Seperti itu. Mungkin untuk hal-hal yang keenam ini tidak akan teteh bahas kembali, karena nanti bisa dilihat aja deh di pembahasan sebelumnya yang udah pernah sama teteh dikaji gitu. Nah, cuman ada timbul nih pertanyaan nih teh, gimana ya teh kalau misalkan apa itu kan barusan teteh sampaikan bahwa yang melahirkan itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Tetapi ingat nih di sini wahai para wanita, kalau wanita yang sudah melahirkan itu mewajibkan untuk mandi besar itu adalah jika ketika melahirkannya itu tidak dibarengi dengan nifas. Tidak dibarengi dengan nifas ya. Tetapi kalau misalkan dibarengi dengan nifas, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan mandi besar pada saat itu. Pada saat itu ya. Tetapi kalau misalkan dibarengi dengan nifas, ya udah nanti melakukan mandi besarnya ya nanti aja, udah nunggu selesai nifas. Nah, ini yang dulu terkadang apa ya, orang tua zaman dulu yang terkadang mungkin apa ya, mungkin tidak memahami sampai sedalam ini seperti itu. Karena kalau kita baca matannya ya wal wiladatu, yang melahirkan wajib melakukan mandi besar. Tapi kalau kita lihat syarahnya di dalam kitab Kasyifatus saja itu adalah mewajibkan itu jika tidak dibarengi dengan nifas. Contohnya seperti Siti Fatimatuz Zahra, putrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ketika Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ketika melahirkan ya biasa mengeluarkan basahan Siti Fatimah
mengeluarkan darah, mengeluarkan basahan seperti layaknya bagaimana yang melahirkan. Tetapi Masya Allah tabarakallah, itu Siti Fatimah sudah melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka ya udah aja begitu bersih. Ketika bayinya udah keluar, ya udah nggak banyak lagi keluar nifas seperti kita sampai 40 hari, 50 hari, 30 hari. Enggak, Siti Fatimah. Maka dikatakan kenapa Siti Fatimah dilandi dengan Az-Zahra, karena memang Siti Fatimah selama gadisnya itu tidak pernah menstruasi. Bahkan ketika melahirkan pun tidak mengeluarkan nifas. Maka Siti Fatimah dikatakan tidak pernah meninggalkan sholat satu kali pun, meskipun sesudah melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, karena ya tidak lagi keluar nifas. Ya maka kalau tidak lagi keluar nifas, ya wajib dong untuk Siti Fatimah melakukan mandi besar dan melaksanakan sholat. Tapi kan jarang banget ya kejadian seperti ini, seperti yang terjadi terhadap Siti Fatimah. Kalau sekarang itu ya kebanyakan udah melahirkan ya disambung dengan keluarnya darah nifas. Ya maka kalau untuk kita melahirkan seperti itu tidak wajib untuk kita melakukan mandi besar. Mandi besarnya kapan? Ya nanti aja kalau kita udah suci dari nifas. Nah yang menjadikan pertanyaan ini sekarang gimana nih Teh kalau misalkan yang melahirkannya lewat sesar? Kan kalau melahirkan lewat sesar itu kan nggak normal lewat jalurnya seperti itu. Tetapi kan kalau sesar itu kan dioperasi dari perutnya gitu. Itu masih tetap nggak gitu untuk mewajibkan melakukan mandi besar? Itu hukumnya sama. Itu hukumnya sama seperti kita yang melahirkan normal, karena yang sesar pun itu sama mengeluarkan nifas. Kalau misalkan yang disesar itu sesudah keluar bayinya tidak mengeluarkan nifas, ya wajib mandi pada saat itu ketika kering. Tetapi kalau yang disesar itu mengeluarkan nifas, ya nanti aja mandi besarnya itu setelah suci dari nifas. Ya ini yang disampaikan di dalam kitab Hasyiah Bajuri seperti itu. Nah kemudian gimana nih Teh kalau misalkan sekarang ada timbul lagi nih pertanyaan. Nah gimana Teh kalau misalkan ada seseorang wanita yang melahirkannya kembar, tapi dia itu nggak tahu kalau dia itu akan melahirkannya kembar. Misalkan ya karena wanita ini misalkan tinggalnya di kampung, misalkan jauh ke dokter, jauh ke bidan, sehingga ketika mengandungnya itu nggak pernah dicek gitu ya, nggak pernah di USG, sehingga dia tidak tahu kalau dia itu akan melahirkan kembar seperti itu. Nah misalkan udah nih keluar bayi yang pertama gitu, nah ternyata nggak mengeluarkan nifas, misalkan sesudah melahirkan bayi nggak mengeluarkan darah, kayak bersih aja gitu misalkan, dan ini udah masuk waktunya sholat misalkan, kata ini wanita aku mau mandi besar aja karena ini udah ditunggu beberapa menit misalkan Bu Bidan, ternyata aku nggak mengeluarkan darah, aku pengen sholat, aku pengen mandi besar aja kata ini wanita. Ya silahkan wanita ini mandi besar dan melaksanakan sholat. Tahu-tahu setengah jam selanjutnya misalkan misalkan melahirkan kembali anak yang kedua seperti itu. Nah yang menjadikan pertanyaan, apakah jika ketika melahirkan anak yang kedua itu misalkan tidak dibarengi kembali dengan darah nifas, apakah masih tetap wajib melakukan lagi mandi besar atau tidak? Kan tadi udah mandi gitu. Maka di dalam ini kitab Kasyifatus Saja, maka itu mewajibkan harus melakukan mandi lagi. Meskipun sebelumnya wanita ini barusan sudah melakukan mandi besar, karena kan ini wiladah lagi, melahirkan lagi yang kedua kalinya. Jadi ini tuh hukumnya sama seperti wanita yang keguguran seperti itu ya. Jadi wanita yang keguguran pun mau kegugurannya umur berapa bulan aja, mau masih 1 bulan, mau 2 bulan, mau yang udah 6 bulan, itu sama mewajibkan bagi wanita tersebut untuk melakukan mandi besar ya. Jadi kalau misalkan dilihat di dalam kitab Hasyiah Bujairami, jadi misalkan ini wanita yang kegugurannya itu meskipun masih sifatnya alaqah. Alaqah itu apa? Alaqah itu masih sifatnya seperti
darah kental gitu. Jadi kan Masya Allah tabarakallah ya, jadi dari air sperma itu berubah menjadi darah kental gitu. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya itu kan dikatakan dengan alaqah, ataupun misalkan ya paling itu masih berumur berapa, itu paling masih berumur 1 bulanan kandungannya, ataupun misalkan yang sudah berupa mudghah. Kalau mudghah itu adalah yang sudah berubah menjadi daging. Itu biasanya yang sudah menincak kepada umur 4 bulan. Kalau udah berumur 4 bulan itu udah jadi daging. Itu umur 4 bulan yang berubah menjadi daging. Nah, di sana kan Allah memberikan roh. Meskipun ini mudghah itu yang udah berubah jadi daging itu belum jelas apakah ini nanti jenisnya laki-laki atau perempuan, itu belum tampak jelas gitu ya. Karena teteh sendiri juga pernah lihat yang itu di saudara saya tuh dulu tuh, teteh masih kecil itu, bibi saya itu keguguran, Masya Allah masih berumur kira-kira 5 bulan, ini segenggam tangan segini tuh bentuknya. Nah, teteh pernah lihat sendiri gitu, ini segenggam tangan gitu bentuknya. Udah ada kepalanya, udah ada 2 tangannya, 2 kakinya, tapi jenis kelaminnya tuh belum terlihat. Udah ada jari, tapi jarinya belum sempurna, masih agak gimana juga ya, kayak berit gitu ya. Udah ada sih mata, hidung, tapi belum jelas banget gitu. Tapi udah ada keluar kedua tangan dan kedua kakinya. Itu saudara teteh ketika umur berapa? 5 bulanan lah, seperti itu. Itu dikatakan masih mudghah karena masih berupa daging, tapi kan belum jelas gitu, belum sempurna. Nah, jika meskipun keguguran seperti itu pun, itu ya tetap bagi wanita tersebut itu harus melakukan mandi besar. Dan orang yang keguguran pun ternyata ya sama mengeluarkan nifas seperti itu, meskipun nifasnya tidak sebanyak seperti yang melahirkan normal seperti itu. Jadi untuk kalau di dalam kitab Hasyiah Bujairami itu kan ada 3 sifat ya yang melekat terhadap wanita yang keguguran itu. Yang pertama, yang keguguran itu ya tetap sama membatalkan puasa kalau misalkan kegugurannya itu ketika bulan Ramadan, ataupun sedang melakukan puasa qadha, ataupun sedang melakukan puasa sunnah ya, ketika melahirkan udah gugur puasanya, batal puasanya. Kemudian yang keduanya, kewajiban untuk melakukan mandi besar. Kalau dibarengi nifas ya mandi besarnya nanti. Kemudian yang ketiganya itu adalah dan darah yang keluar daging ataupun masih gumpalan darah itu, maka itu dikatakan sesudahnya itu, yaitu jelas dikatakan darahnya adalah darah nifas, seperti itu ya. Ini misalkan nih ada yang bertanya tentang hal ini. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya nih yang berhubungan dengan mandi besar, itu gimana nih teh kalau bagi orang yang janabah nih teh? Kalau bagi orang yang janabah terkadang suka banyak pertanyaan, teh aku udah melakukan mandi besar ketika malam aku melakukan ibadah dengan suamiku, tetapi ketika mandi besar ada lagi nih teh keluar basahan. Ini biasanya terjadi kebanyakan di pihak perempuan. Kalau dari pihak laki-laki jarang-jarang dan sangat jarang sekali, tetapi yang mengalami banyak kasus ini adalah seorang wanita ya. Kenapa banyak kasus kejadian pada seorang wanita itu? Maaf banget ya, itu kan dikarenakan suaminya itu menumpahkan air nutfahnya di tempat area milik wanita. Makanya suka sering ada kasus kejadian di wanita menumpahkan lagi air nutfah. Nah, jika aku sudah melakukan mandi besar keluar lagi air nutfahnya, itu aku harus wajib mandi lagi enggak ya? Nah itu jawabnya banyak sekali hukumnya, Nah, begini nih. Yang pertama, misalkan ini baik laki-laki baik perempuan hukumnya sama. Misalkan ada seorang suami dan juga laki-laki ketika melakukan ibadah, maka kan mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Jika wanita dan laki-laki ini tidak sempat tidur, dengar ya, tidak sempat tidur mungkin siang hari, dan juga tidak sempat pipis,
Oke, ini menjadikan suatu rujukan hukum, tidak sempat tidur, tidak sempat pipis. Mungkin melakukannya siang hari dan sangat tergesa-gesa sekali karena mau pergi misalkan, atau karena mau kerja gitu. Sampai-sampai ketika mandi pun kok nggak sempat pipis, itu kan jarang banget ya kalau kita mandi nggak pipis. Biasanya kalau mandi kita biasanya pipis. Ini mah andaikan ketika mandinya itu tidak sempat pipis bagi laki-laki dan perempuan tersebut. Oke, mandilah dia dengan rusuh gitunya, mandi kayak rusuh. Misalkan mau mau pergi gitu ya. Nah, kemudian ketika udah pakai pakaian, bahkan sempat sholat, kok udah beres sholat ada lagi keluar air nutfah. Nah, maka itu hukumnya bagi laki-laki dan perempuan tersebut wajib melakukan mandi besar lagi. Dikarenakan apa alasannya? Dikarenakan tidak sempat tidur dan juga tidak sempat pipis. Tetapi kalau laki-laki dan perempuan ini ketika sempat tertidur atau salah satunya sempat pipis ketika melakukan mandi besar, maka ketika keluarnya lagi itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar, tetapi hanya membatalkan terhadap wudhu saja. Nah, kenapa bisa seperti itu, kok beda dan dapat mempengaruhi antara pipis dan tidak pipis terhadap suatu hukum? Karena di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa kalau kita melakukan mandi besar dari hadas janabah itu disunnahkan untuk kita pipis, karena dikarenakan pipis itu akan menyempurnakan, mengeluarkan sisa-sisa air nutfah yang ada di area milik laki-laki dan juga di area milik perempuan. Itu sunnah. Makanya di dalam hukumnya juga itu perbedaannya seperti itu ya. Kemudian kenapa tidur? Karena kalau tidur biasanya itu akan mengeluarkan dengan dirinya sendiri. Ketika wanita tertidur, nggak sempat ke kamar mandi saking ngantuknya langsung tertidur, biasanya itu akan mengeluarkan dengan dirinya sendiri seperti itu. Maka hukumnya berbeda. Kemudian yang keduanya itu adalah jika ketika udah beres nih mandi besarnya suami istri tersebut, keluar lagi, jika keluarnya itu mengeluarkannya itu ada rasa syahwat lagi, ketika keluarnya maka itu jelas wajib melakukan kembali mandi besar, karena dikhawatirkan itu adalah dikarenakan ada rangsangan syahwat lagi, itu kemungkinan air mani yang baru. Tetapi kalau misalkan keluar dengan sendirinya, tidak ada rasa syahwat sama sekali, maka tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar lagi. Itu hanya membatalkan terhadap wudhu saja, seperti itu ya. Insya Allah ya, bisa dipahami ini wabil khusus nih bagi pasangan suami dan juga istri seperti itu. Jadi ya begitu deh mungkin ya. Apalagi nih yang dibahas ya, itu mungkinlah yang berkaitan dengan hal-hal yang mewajibkan terhadap mandi besar ya, karena kalau yang lebih perincinya sudah dibahas kan di video teteh sebelumnya, nanti bisa dicari aja. Baik, mungkin segini dulu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.